Satreskrim Muara Jambi, Pak Edi dari Humas, dan yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan media cetak, media online, media elektronik. Pagi ini dari Direktorat Kriminal Umum Polda Jambi akan melakukan rilis kembali terkait pengungkapan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang TKP-nya bukan hanya di satu wilayah, tapi ada 3 wilayah: Muara Jambi, kemudian Tanjung Jabung Barat, dan juga Tanjung Jabung Timur. Ada 3 wilayah yang pelakunya ini sudah beroperasional. Alhamdulillah, tim Resmob dari Direktorat dan bersama dengan rekan-rekan Opsnal dari Polres Muara Jambi dengan mengidentifikasi TKP di 3 wilayah tersebut, jumlah LP-nya ada 5 ya. Dari tahun lalu, tahun 2022, yang pertama tanggal 4 Januari, kemudian September, kemudian di tahun ini ada 3 LP. Di total 5 LP. Dari beberapa laporan polisi yang kita terima, kita sudah melakukan proses penyelidikan. Dan alhamdulillah, kejadian yang di tanggal 6 Januari kita mendapatkan bukti berupa rekaman CCTV dari orang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di tanggal 6 Januari. Nah, inilah bukti awal kita untuk melakukan proses penyelidikan yang lebih mendalam lagi. Dan alhamdulillah tanggal 25 kemarin ya, Resmob Direktorat Kriminal Umum Polda dan juga dengan Opsnal dari Polres Muara Jambi telah mengamankan 3 orang pelaku. Dan terhadap pelaku kami lakukan penegakan hukum secara tegas dan tindakan secara tegas serta terukur, karena para pelaku mencoba melawan anggota yang sedang melaksanakan tugas untuk mengamankan 3 tersangka ini ya. Yang di belakang saya ada 2, 1 masih dalam proses perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Kami tidak segan-segan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap siapapun pelaku yang mencoba melawan anggota kepolisian ketika sedang melaksanakan tugasnya. Apalagi para pelaku ini sudah juga beberapa kali melakukan aksinya di wilayah Provinsi Jambi. Salah satu pelaku juga mengakui dari keterangannya sudah 3 kali ditahan di negara Singapura. Tahun 2017, 2018, dan 2019. Sudah 3 kali kasus yang sama pencurian dengan modus pecah kaca. Salah satu pelaku. Nah, 3 orang pelaku ini punya peran masing-masing. Yang pertama menggambar ketika korban di tanggal 6 sedang mengambil uangnya di salah satu bank. Kita bisa lihat di dalam rekaman CCTV yang sudah kita screenshot dalam bentuk foto. Silakan diperlihatkan. Ya, ini salah satunya. Ini salah satu pelaku yang terekam. Dialah yang menggambar melihat korban sedang mengambil uangnya. Kemudian ada yang berperan sebagai joki dan ada juga yang berperan sebagai eksekutor pada saat korban berhenti di salah satu tempat yang sedang belanja dengan modus memecahkan kaca, sehingga uang yang baru diambil dari bank ya, dalam tas, dalam kendaraan yang ada berada dalam kendaraan diambil oleh para pelaku. Kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, ya, adapun 3 nama tersangka, inisialnya adalah E. Mereka ini perannya berganti-ganti, ada yang eksekutor, ada yang joki, ada yang sebagai tukang gambar. 30 tahun. Yang saat ini saudara E masih dalam perawatan ya, di Rumah Sakit Bayangkara.
Kemudian saudara F 48 tahun. Dan saudara H. Kesemuanya ini rekan-rekan biasa nanya, ini warga mana? Ya kan? Ya, yang jelas dari KTP-nya bukan warga Jambi, ya warga dari Sumatera Selatan, yaitu di Kabupaten Oki. Kemudian misi Banyuasin dan juga satu lagi Oki juga. Ya, bukan warga Jambi, tapi mereka bermain di wilayah kita. Satu yang tadi saya sampaikan kepada rekan-rekan yang merupakan juga residivis mungkin ya, kita bisa katakan residivis karena juga punya record bahwa yang bersangkutan pernah ditahan di negara Singapura dalam perkara yang sama, yaitu saudara H, umurnya tadi saya sampaikan 53 tahun. Sudah cukup tua ini orangnya, 53 tahun. Kerugian dari 3 kejadian tempat tersebut ya, ada yang 325 juta yang tanggal 6 itu yang diambil semua, yang tadi terekam di CCTV di salah satu bank. Kemudian 75 juta, 7 juta dan 160 juta, cukup banyak ya. Uang-uang tersebut ada yang dibelikan beberapa barang, ada yang digunakan untuk membayar hutang ya. Kami coba untuk mengidentifikasikan kemana saja uang-uang hasil kejahatan ini dipergunakan ya. Tapi untuk sementara waktu ada beberapa handphone, kemudian motor yang digunakan juga kita amankan. Ini beberapa barang bukti yang kita amankan, yang salah satunya adalah hasil kejahatan. Terhadap pelaku kita kenakan dengan persangkaan pasal 363 dan ancaman hukumannya maksimal 7 tahun. Kita akan berusaha untuk mengawal perkara ini ya. Kita tahu tadi salah satu pelaku juga sudah residivis, kemudian juga TKP-nya cukup banyak ya, kita kawal bersama. Dan ini untuk mengingatkan kepada kita sekalian, kepada masyarakat kita, apapun tindakan kriminal akan kita lakukan tindakan tegas, dan kita berusaha, kita harus mencegah itu. Terus ingatkan kepada masyarakat kita, rekan-rekan kita ya, tidak ada satupun yang boleh mengambil hak orang lain, apalagi dengan cara-cara melukai, kemudian menjadikan korban orang lain jadi korban. Ya, tadi saya sampaikan ada beberapa yang melihat memang di posisinya rentan. Lihat posisinya dia rentan, dia dengan bersama 2 orang anak, seorang nasabah bank, diikuti sampai dengan tempat yang aman ya. Kemudian dilakukan dieksekusilah dengan cara modus memecahkan kaca ya. Kalau untuk korban selama ini tidak ada, material saja ya. Tapi kita akan dalami lagi nanti dari beberapa, karena nanti Bukasat hanya datang 1 orang dari Muara Jambi, yang lainnya nanti akan kita dalami dari Bandung Barat, Timur, itu kita dalami lagi keterangan dari korban. Busi yang disiapkan sehingga memudahkan untuk bisa memecahkan kaca. Sampai saat ini tidak, ya, modusnya memecahkan kaca. Tapi makanya dia melihat korban yang rentan, yang gampang, yang mudah, ya. Jadi ditinggalkan kendaraannya ya diambil. Artinya pelaku ini standby di bank atau seperti itu? Kalau misalkan dia, ya, modusnya yang kita temukan seperti yang tadi dalam foto, ya, dia pura-pura menukar duit karena memang duit cukup banyak. Ya, kemudian dilihat juga mungkin dianggap ini orang posisinya lemah, ya, dan mencari waktu yang tepat, yaitu pada saat dia dengan 2 anaknya itu pas keluar di salah satu toko. Itulah waktu di saat yang bersangkutan kelompok ini melakukan aksinya. Pak Dir, itu salah satu yang pernah ditahan di Singapura. Apakah dia sebagai eksekutor atau otak dibalik semua aksi-aksinya di Jambi, Pak? Dia tukang gambar, ya, hanya tukang gambar. Oke. Tapi perannya bisa berubah-ubah. Silakan nanti, ya,
kami pasti yang jelas akan mendalami lagi. Ya. Di TKP lain juga perannya pernah menjadi eksekutor. Kalau dalam tanggal 6 ini menjadi tukang gambar. Pernah juga menjadi joki. Oh. Makanya tadi saya bilang di awal perannya berubah-ubah dari mereka semua. Ya. Mungkin ini untuk mengelabui juga. Ya. Kalau kita terekam di CCTV, ini orangnya kok sama semua nih. Tapi ini bisa jadi ya untuk cara mengelabui membagi tugasnya mereka. Ya. Daerah Jambi Timur. Ya. Dekat apa Polipo ya? Ya, Lipo. Dekat Polipo. Talang Baja. Ya. Tapi ya setelah kita melakukan penyelidikan yang cukup lama, tanggal 6 kita lihat CCTV, kemudian kita kembangkan, barulah kemarin mendapatkan informasi mereka semua berada di sana. Ya. Oke, jelas ya? Oke, Pak Dir. Oh, siap. Ini saudara, kemudian ini yang saudara F. Ini F. Yang satu lagi yang masih dirawat di rumah sakit Bayangkara. Oke? Oke, Pak Dir. Lanjut Pak Dir, bos ada penjahat. Untuk apa Pak duitnya Pak? Oh.